Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa mawalah. Yang saya hormati Bapak dosen pengempu Aswab Mahasin MH serta teman-teman yang berbahagia. Di sini saya bersama kelompok saya akan sedikit menguraikan makalah kelompok kami yang berjudul Talfik, Iktiba, dan Taklid. Kemudian kelompok kami yang beranggotakan yang pertama adalah Danang Eka Pratama dengan NIM 2032000022 dan saya sendiri Alif Rizal Hamdani dengan NIM 2032000009. Yang pertama adalah pengertian dari iktiba. Iktiba dalam bahasa Arab berasal dari kata kerja fi'il. Iktaba, yuktabi'u, iktabaan, mutabi'un yang berarti menurut atau mengikuti, seperti ungkapan ia telah mengikutinya. Maksudnya ia berjalan mengiringi di belakangnya. Iktiba adalah menerima pendapat seseorang, sedang yang menerima itu mengetahui dirimu asal pendapat itu. Kemudian definisi lain menyatakan iktiba adalah mengambil atau menerima perkataan seseorang faqih atau mujtahid dengan mengetahui alasannya serta tidak terkait pada salah satu mazhab dalam mengambil suatu hukum berdasarkan alasan yang dianggap lebih kuat dengan jalan membandingkan. Hukum dalam iktiba adalah wajib kalau sekiranya kita tidak dapat berijtihad sendiri. Kemudian macam-macam dari iktiba. Yang pertama adalah iktiba kepada Allah dan Rasul-Nya. Ulama sepakat bahwa seluruh kaum muslim wajib mengikuti segala perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu dan jangan kamu ikut selain Dia sebagai pimpinan. Sedikit sekali kamu mengambil pelajaran. Al-Quran Surat A'raf 7:3. Yang kedua adalah ittiba kepada selain Allah dan Rasul-Nya. Ulama berbeda pendapat tentang ittiba kepada ulama atau para mujtahid. Imam Ahmad bin Hambal menyatakan bahwa ittiba itu hanya diperbolehkan kepada Allah dan Rasul-Nya, para sahabatnya saja, tidak boleh kepada yang lain. Hal ini dapat diketahui melalui perkataan beliau kepada Abu Dawud, yaitu berkata Daud, aku mendengar Ahmad berkata, ittiba itu adalah seorang yang mengikuti apa yang berasal dari Nabi dan para sahabatnya. Kemudian pengertian dari talfik. Kata talfik dalam bahasa Arab merupakan bentuk isim, masdar, yang secara etimologi berarti mencampur adukkan atau menggabungkan sesuatu persoalan dengan persoalan lain. Sedangkan menurut terminologi berarti menyelesaikan atau masalah hukum menurut hukum yang terdiri atas kumpulan gabungan dua mazhab atau lebih. Hukum talfik. Pada dasarnya talfik diperbolehkan dalam Islam selama tujuan melaksanakan semata-mata mengikuti pendapat yang lebih kuat. Argumentasinya yaitu setelah meneliti dalil-dalil dan analisis masing-masing menurut pendapat tersebut. Dan perlu diingat talfik dalam masalah ibadah seharusnya dibatasi sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan sikap pertentangan yang ditunaikan untuk mencari ridha Allah. Pendapat ulama. Para ulama muqaddimin tidak membuat larangan terhadap talfik, atau seorang talfik mengatakan bahwa tidaklah hal menfatwakan fatwa mereka bila tidak diketahui asal-asalnya.
Anjuran atau larangan tersebut dapat dipahami bahwa semua itu menghendaki agar semua orang muslim supaya menjauhi diri dari taklid, dan hal yang demikian kemungkinan besar akan membawa kepada talfik. Kemudian pengertian dari taklid. Taklid berasal dari kata kolada yuqalidu taklidan yang memiliki arti mengikuti. Para ulama usul fikih mengartikan taklid yaitu menerima perkataan seseorang sedang engkau tidak mengetahui di mana asal perkataan itu. Syarat orang yang bertaklid adalah orang awam atau orang biasa yang tidak mengerti hukum-hukum syarak dan mengamalkannya. Adapun orang yang pandai dan sanggup mengali sendiri hukum-hukum syarak, maka ia harus berjihad sendiri kalau baginya masih cukup. Namun kalau waktunya sempit dan dikhawatirkan akan ketinggalan waktu untuk mengerjakannya yang lain dalam mengerjakan soal-soal ibadah, maka menurut suatu pendapat ia boleh mengikuti orang pandai lainnya. Kemudian hukum taklid. Hukum taklid dibagi menjadi 3 hukum, yaitu taklid yang diharamkan, taklid yang diperbolehkan, dan taklid yang diwajibkan. Yang pertama adalah taklid yang diharamkan. Taklid yang semata-mata mengikuti adat kebiasaan atau pendapat nenek moyang atau orang-orang dahulu kala yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Yang kedua adalah taklid kepada perkataan atau pendapat seseorang, sedangkan yang bertaklid mengetahui perkataan atau pendapat itu salah. Yang poin ketiga adalah taklid kepada orang atau sesuatu yang tidak diketahui kemampuan dan keahliannya, seperti menyembah berhala tetapi tidak mengetahui kemampuan atau kekuasaan atau keahlian berhala tersebut. 2. Taklid yang diperbolehkan. Taklid yang diperbolehkan adalah bertaklid kepada seorang mujtahid atau beberapa orang mujtahid dalam hal yang belum ia ketahui, hukum yang berhubungan dengan persoalan atau suatu peristiwa, dalam syarat bahwa yang bersangkutan harus sesuai bersalah menyediakan kebenaran masalah yang diikuti itu. Yang ketiga adalah taklid yang wajib. Wajib bertaklid kepada orang-orang yang perkataannya dijadikan sebagai dasar hujah perkataan dan perbuatan Rasulullah. Kemudian hubungannya. Dalam hal tersebut, ketiga-tiganya saling berkaitan, tetapi berbeda-beda dan maksudnya juga berbeda. Tetapi ketiganya sangat jelas diatur dalam Islam. Ittiba didasarkan dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 43 yang artinya, dan kami tidak mengutus sebelum kamu kecuali orang-orang lelaki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Jangan sampai perbedaan pendapat di antara kita menjadikan jalan untuk saling bercerai di dalam memperoleh kuatnya agama Islam. Maka dari itu seharusnya kita memahami dan mengetahui tentang taklid, ittiba, dan talfik. Perbedaannya, yang pertama adalah taklid adalah menerima perkataan orang lain yang berkata, sedangkan si penerima tersebut tidak mengetahui asal perkataan itu. Sedangkan ittiba adalah mengambil atau menerima perkataan orang faqih atau mujtahid dengan mengetahui alasannya, serta tidak terikat pada salah satu mazhab dalam mengambil suatu hukum berdasarkan alasan yang dianggap kuat dengan jalan membandingkan. Sedangkan talfik adalah mengamalkan salah satu hukum yang terdiri dari 2 mazhab atau lebih, atau dapat dikatakan bahwa talfik adalah mencampur adukkan hukum yang ditetapkan oleh suatu mazhab dengan mazhab.
Demikian sedikit presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Yang baik dari Allah dan yang kurang baik dari hamba Allah yang dhaif. Dan akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.